Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada para imam kepala dan pemuka rakyat, "Bagaimana pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang putra. Ia pergi menemui yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita bisa melihat sebetulnya yang menjadi titik utama dari warta ini adalah tentang kerajaan Allah sebetulnya. Di sana sebetulnya yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa jangan hanya selesai dengan Gatot Kaca. Jadi gagal total karena kebanyakan cakap. Atau dalam bahasa Jawa itu lebih kasar lagi, gagal total kokean cocot gitu ya. Itu lebih kasar lagi untuk melihatkan bahwa orang hanya banyak bicara tetapi sedikit di dalam tindakan. Jadi kerajaan Allah tidak dapat hanya dilayani dengan berbicara saja atau dengan kata-kata saja. Allah mau melibatkan manusia. Dan manusia harus mempunyai sikap, mau atau tidak. Kalau mau, ya berarti dia mengikuti apa yang disabdakan oleh Tuhan. Seperti kata Tuhan tentang ibunya, yakni dengan mengatakan dia yang mendengarkan firman dan melakukannya. Berarti tidak hanya sekedar mengatakan, tidak hanya sekedar omong-omong, tidak hanya sekedar berdalih, tetapi betul konkret dalam kehidupannya. Dan ada orang yang mau untuk memang melaksanakan itu. Ada orang yang menolak, ada orang yang mau. Nah, ibu bapak sudah terkasih dalam Yesus Tuhan. Nah, kalau kita mencoba untuk belajar dari kehidupan kita sehari-hari, pernah nggak kita mengeluh kepada Tuhan? Tuhan, kenapa saya selalu mengalami situasi di mana tidak merasa nyaman, tidak merasa enak, kok selalu penderitaan itu ada di dalam diri kita? Padahal kita sendiri untuk melakukan firman Tuhan seringkali agak pelit. Kita mencoba untuk mencoba untuk menghindar dari apa yang kita lakukan, apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga kita tidak melakukan perintah Tuhan. Tetapi kalau meminta, selalu seolah-olah kalau kita mengalami penderitaan, itu adalah salah Tuhan. Kenapa Tuhan menyiksa saya sebagai orang yang menjadi pengikut-Mu, kok saya selalu mengalami penderitaan? Kita protes kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Zaman sekarang tidak cukup hanya berdoa atau merenung sebagai tanda bahwa kita itu menjadi pengikut Tuhan. Tidak cukup hanya itu. Masih harus, yaitu dengan tindakan, keterlibatan. Ini yang dibutuhkan. Perubahan dalam diri yang menunjukkan bahwa kita sesuai dengan apa yang kita doakan. Ini harus diperlihatkan. Kalau kita berdoa, memohon kasih Tuhan, lalu mengagumi kasih Tuhan, tetapi kita bertindak dengan keras, tindakan-tindakan keras terhadap sesama, ya sama saja itu juga hanya melayani Tuhan dengan kata-kata. Tapi tindakannya nol besar. Maka kita bisa melihat, ibu bapak, Allah mengajak para pengikutnya untuk terlibat
menjadi pelopor kalau perlu, yakni memberikan kesaksian iman kepada dunia. Kesaksian iman yang macam apa? Yang ada adalah kasih. Iman dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya adalah mewujudkan bahwa siapa ya kesaksian kita mengenai Tuhan. Tuhan adalah sumber kasih, maka kita harus juga memberikan kasih kepada siapa saja yang kita jumpai. Ini adalah salah satu kesaksian iman kepada dunia. Nah, melaksanakan kehendak Allah seringkali disalahartikan hanya masalah etika atau masalah etik atau masalah kritik sosial semata. Kadangkala disalahartikan atau disalah mengerti hanya masalah itu saja. Tidak. Tetapi ini adalah meliputi soal keselamatan. Hal yang lebih utuh lagi. Dan keselamatan itu sebagai pangkal dalam kehidupan kita, yaitu kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Dan juga prakteknya, wujudnya adalah mengarah ke arah sesama, horizontal. Jadi pangkalnya adalah ke arah Tuhan, sedangkan prakteknya ke arah horizontal, kepada sesama. Nah, kalau kita itu berdoa kepada Allah Bapa dengan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan, di sana kita bisa melihat menyebutkan begini, jadilah kehendak-Mu di surga dan juga di bumi. Atau misalnya yang cocok adalah di bumi seperti di dalam surga. Jadi kita mau mencoba untuk wujudkan hal itu. Jadi kasih kita kepada Allah, kita wujudkan juga kepada sesama. Maka penting di sana untuk mengatakan kata ya. Kalaupun kita melakukan dosa, seperti juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, haruslah kita bertobat, menyesal. Menyesal tidak hanya istilahnya itu hanya selesai dengan saya menyesali, enggak, tapi berbalik melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti anak yang bungsu ini, dia menyesal sekaligus dia melakukan apa yang dikehendaki oleh bapaknya, yaitu bekerja di kebun anggurnya. Nah, ibu bapak saudara terkasih, kalau kita memang melakukan penyesalan, hendaknya kita melakukan. Tetapi Tuhan menginginkan ya seolah-olah menjadi anak yang ketiga, yakni yang mengatakan kata ya sekaligus juga yang melakukannya konsekuen dengan apa yang sudah kita omongkan. Manusia dipercaya karena omongannya sebetulnya, dan diharapkan omongannya itu juga menjadi diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Nah, maka kita diharapkan mampu untuk juga dalam iman, dalam doa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Seolah-olah begini ibu bapak, kalau kita doa pagi, kita mohon kepada Tuhan karunia Roh Kudus supaya kita mampu untuk mewujudkan kehendak Tuhan dalam seharian itu. Dan dalam seharian itu kita berusaha mewujudkan apa yang sudah kita doakan pagi. Dan doa sore seolah-olah itu menjadi kesimpulan ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga kita bisa mewujudkan sabda-sabda Tuhan atau kehendak Tuhan dalam harian itu. Jadi ada wujud kata maupun tindakan yang berkelindan, yang tidak berbeda satu sama lain, tapi menjadi semacam satu paket untuk memperlihatkan bahwa kita adalah orang beriman. Dan dalam hidup beriman itulah yang hendaknya ditemukan dalam diri kita. Kalau kita memang merindukan Tuhan, mencari Tuhan, maka kita tidak hanya merindukan dalam ekaristi saja, tetapi kita juga hendaknya merindu untuk menemukan kasih Tuhan dalam setiap pribadi yang kita jumpai, terutama mereka, orang-orang yang sederhana, di mana kita mau terlibat dalam kehidupan orang-orang yang memang sedang mengalami situasi yang tidak mengenakkan. Kita berusaha untuk membantu, atau paling tidak kita memberikan perhatian kepada mereka. Kita memberikan telinga, kita memberikan hati ke orang itu. Kita memberikan kehadiran dalam orang itu. Dengan seperti itu, kita sudah menjadi orang yang mengatakan kata, ya, saya orang Kristiani, dan saya sekaligus melakukan seperti yang telah Kristus lakukan. Karena identitas orang Kristiani adalah menjadi pengikut Kristus, adalah yang melakukan apa yang Kristus lakukan, yaitu hadir di tengah-tengah mereka yang mengalami penderitaan. Nah, ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka
di sana konkret dalam kehidupan beriman harus diperlihatkan dalam kehidupan yang nyata. Jadi tidak hanya selesai dengan berdoa, tidak hanya selesai dengan merenung, tetapi harus ada wujud yang bisa dirasakan oleh banyak orang yang ada di sekitar kita. Selamat merenungkan.